Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kekhawatiran dari PKS dan dari Demokrat bahwa ini bahaya. Ya, apalagi Nasdem sudah diancam oleh FPI, besok ada demo. Pimpinan-pimpinan Pak SBY, Pak Surya, Pak Askaf, ya kan? Ini sudah semua. Jadi ini tinggal resepsi. Menarik ini. Artinya dari 3 partai politik ini dengan presentasinya masing-masing sudah memenuhi syarat untuk 20% bahkan lebih untuk Mantap, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif. Yang ya. faktanya adu domba. Adu Perspektif itu cara kita menghaluskan adu domba ide, adu domba gagasan. Adu domba manusia. Iya. Ya, kemanusiaan maksudnya. Kemanusiaan. Karena itulah. Makanya total politik ini Ini belum ditanya, belum ditanya, belum akan dikenal. diundang ke Garut karena di sana adu domba juga banyak. Udah diambil mic kita. Selamat ulang tahun. Oh iya, ini kita Selamat ulang Siapa? tahun. Ari Putra ulang tahun, Mbak. Memang Yang keberapa? Ari Putra ini ulang tahunnya memilih bertepatan dengan deklarasi Anies Baswedan. Weh. Nah, jadi harus dipilih-pilih di dekat-dekat. Juga Budi hampir saja putus sekolah, baru lulus dia S2. Dengan objek Tesisnya soal Isadi SK. Nah, Pak Is mau nonton hari ini makanya kita nggak on time nih. Halo Pak Is. Langsung Pak Torik daripada lama-lama nih kita punya peristiwa politik banyak banget. Ini ya. pekan yang sibuk juga buat politik ya. Iya. Politik nasional ada terutama buat Mas Anies Baswedan. Jadi sudah muncul Zoom sekali wajah Anda nih Pak Torik. Oh ya, jauh ini lagi jerawatan. Iya. Ya. Jadi sudah muncul deklarasi, saya semacam kalau kata Waketum Nasdem Bang Ahmad Ali, pengumuman semi resmi lah ya gitu. Semi resmi. Deklarasi semi resmi dukungan kepada bakal capres Nasdem Mas Anies Baswedan. Nah, cuman memang menariknya Demokrat menyatakan dukungannya lewat press release. Nah, nggak ada tuh podium-podiumnya Mas AHY dengan baju ketat gitu, belum. Jadi Motor jadi kira-kira itu protein 200 gram sehari. 200 gram sehari. Dada ayam 3. Nasi dikit. teman Jim nih yang ngomong. Teman Jim Badi, Mas saya. Dia mau jadi ketua KONI cabang Jim. Kalau di Baru kan Jim dong jadi ketua KONI. Demokrat rilis pers menyatakan dukungan dan mengajak membuat sekber. Lalu PKS juga menyatakan dukungan di terminal Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Karena mendesak dan Tapi Anda jangan lihat di mananya. Iya. Tujuannya dilihat. Nah, Mau ke Tanah Suci kan itu. sudah pulang Iya. dari Turki. Pulang dari Tanah pulang Suci, dari kan? Turki, langsung Turki apa? apa Tanah Suci? Umroh Turki katanya. kalau sekarang Iya, namanya. Turki. Langsung konvers, di situ ditemani oleh Petinggi Demokrat. Sekjen Partai Demokrat, Pak Bang Rifki ya. Rifki. Tapi Ada Sudirman Said. Nasdem tidak hadir. Oh, Nasdem tidak hadir. Nggak live pula. jangan gitu Ah, dong. enggak. Iya. Live lah di beberapa TV. Yang bukan TV Nasdem. Kacau deh Pak. Maksudnya di YouTube Nasdem kan nggak Iya, lihat kan, Pak? karena Nasdem TV Pak, maksudnya ya, Nasdem TV. Ampun, ampun. karena masih begitu. Lu cepet deh, ini salah terus kita ngomong ini. Betul, karena masih begitu. Ini udah mau ditikam kita deh. Bang Hasan Nasbi masih nyimpen Alphardnya, belum dikeluarin. Nah, masih aman. Katanya dia bahkan bikin garasi, masih yakin menang lah gitu ya. Dan ternyata ketahuan dengan siapa Bang Hasan itu bertukar Betul. apa namanya Hadiah taruhan. Taruhan. Nggak mau disebut taruhan, bertukar hadiah sepakatnya. Salaman sudah dengan udah retweet. udah dengan ring fotonya, 1 kalau Bang Hasan, dengan ring 1 Anies Baswedan. Siapa? Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya, Anda undang datang sini Anda kalau berani Suni Tanuwijaya.
Jangan Anda ngumpet. Udah Langsung kita bahas dulu, langsung kita wakil bahas. oligarki. Langsung kita bahas dulu. Mau kemana dulu Bu nih? Mau kemana dulu? Kita tentu saja tuan rumah atau pemilik di BPKB ini halaman 1 ya. Kalau bicara Mas Anies Baswedan tentu saja Partai Nasdem. Oh iya, kita Dan Mas Anies itu kalau kita lihat secara demografi politiknya, antropologis dan sosiologis, memang butuh sekali orang-orang kiai-kiai NU di Jawa Timur untuk melengkapi. iya. Dan wajah NU Jawa Timur dan keislaman yang tradisional ini di lingkup Mas Anies adalah Gus Coy. Ketua DPP Nasdem. Yang Ya, mana ya. di poster juga namanya Gus. Edo ya, tolong ya. Itulah gunanya kita ini ya menempuh pendidikan ini. Jadi gua omongin dulu sebelum beliau komplain kan. Nah, makanya. Ya, itu karena saking akrabnya kita sama Gus Coy. Nah, Ya, tapi Gus Kiai Coy Effendi Khairi. Tepuk tangan buat Gus Coy. udah, Terima udah kasih, ada Gus penonton Coy. bayaran nih sekarang nih, ada tangan. Iya. Dia yang bayar, Bos. Oh, dia yang bayar. Nah, Gus Coy selain- ini mantan pengurus besar PMI. Wih. PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Lu kan juga kan? Gue PMI juga. Jangan disebutin dong. Iya, enggak apa-apa lah. Biar Gus Coy. Pelaksana sampai PP. biar Enggak. Aku Komisariat. sampai biar Dinda-dinda banyak datang dulu. sampai ya. Nah, selain Gus Coy ini Belum. kenalin dulu. Kawan lu kawan. Udah ini nih. Tenang, Abang. Ada lagi rekannya Gus Coy, ketua DPP Nasdem mantan. Ya. Nah, tapi masih Nasdem. Masih Nasdem, Bang ya. Masih Nasdem ya. Dan sekarang di nama tengahnya ada sebuah akronim yang menjadi terkenal sekali. Kita akan panggil Zulfan Antitesis Lindan. Ya. Dan di sini kita pertemukan nih Ketua Umum PBHMI dengan pengurus PBPMI. Iya. Wih. Kalau daripada kita dianggap mengundang dua Nasdem, hari ini Bang Zulfan juga mau deklarasi Antitesa Institute. Ya. Founder Antitesis Institute. Secara spiritual religius beliau mantan founder apa? ATI, ATI itu apa? Aliansi Tasawuf Independen. Mantap. Namanya. Nah, satu lagi kita juga untuk mengulas dari rekan calon koalisi perubahan ada seorang elit partai Demokrat, Bang Kamhar Lagomani. Bang Kamhar. Nah, Gimana Pak Budi Gunawan? jangan dong. Udah. Aman, ya. Udah. Orang yang paling mengerti dan dekat sekali dengan Bang Andi Arief. Oh, Ya, Bang Andi ini kan selalu bikin keributan prinsipil di Twitter. Nah, ini Bang Kamhar yang bisa. Kita mulai dari Gus Coy lah. Gus Coy. Yang di BPKB halaman 1. Oke. Di halaman keduanya kan Demokrat. Ari mana? Ini Ari, ini Torik. Andi Arief. Oh, Adi Pre. Adi Pre. Oh iya, Adi Pre. Adi Pre dari udara, Bang. Iya. Dari balik gedung itu. Iya. Ya, gitu, Coba dari kantor-kantor. Gus Coy. Gus, gimana ini Gus dengan pernyataan dukungan dari Demokrat dan PKS? Jadi sebenarnya sudah resmi nggak tiket utuh ke Pilpres untuk Mas Anies Baswedan? Ya. Ini Kami pertanyaan agak basa-basi tapi harus ya, ditanya. kami seluruh Nasdem, keluarga besar Nasdem dan seluruh relawan tentu saja meskipun saya tidak mewakili relawan, simpatisan pendukung Muhyiddin, Muhyiddin Anies ya, para pecinta pendukung. Saya kira semuanya bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan juga terima kasih kepada Demokrat, pada PKS yang telah menyatakan secara terbuka kepada publik mendukung. Sejak dulu kami yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin bahwa Demokrat, PKS pasti mendukung Mas Anies. Hanya soal waktu aja. Nah sekarang diungkapkan secara terbuka, tinggal nunggu administrasinya. Tapi ini sudah resmi, ini sudah formal. Jadi kami tidak syak lagi, tidak was-was, tidak ragu lagi. Ya. Dengan demikian maka kita sudah punya calon presiden, bakal calon presiden memenuhi syarat, memenuhi kota parliamentary threshold, bukan sekedar 20%, lebih dari itu. 28%. Ya, jadi
setelah ini kita akan terus bekerja bersama koalisi untuk membuat sesuatu yang lebih konkret secara bersama, secara koalisi, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk pikiran-pikiran bersama. Nah, tapi kenapa Nasdem nggak hadir Gus pas PKS? Oh iya, kebetulan pada saat itu Kakak Willy yang punya tugas dalam tim, kan Kakak Willy itu merangkap ketua DPW sementara, pejabat sementara di NTB, sedang mendampingi Mas Anies. Oh, Sana. Kakak Ahmad Ali wakil ketua umum juga ada di sana. Jadi DPP kemarin itu ada di sana kebanyakan. Jadi tidak ada satupun perwakilan yang menemani ini ya Gus ya. Kalau lihat sorotan TV nggak ada. Nah. Jadi yang disorotkan di TV mana ngeliat tuh? Demokrat, ya semuanya TV kita pantau. Termasuk di Detik juga saya lihat. Detik live. Iya kan, Detik live streaming Pak Idam tuh memberikan porsi prioritas. Nah, dengan demikian maka orang yang dulunya mungkin spekulasi nggak mungkin ini dapat tiket, nggak mungkin ini sampai ada yang apa namanya taruhan, Alphard, macam-macam. Saya dapat WA dari orang-orang macam-macam lah, nggak mungkin ini dapat tiket. Tapi kami yakin, seyakin-yakinnya dapat. Dan alhamdulillah hari ini. Tapi nggak mau yang berani taruhan sama Bang Hasan sedikit kok saya lihat. Sedikit juga. Iya kan? Sedikit. Berarti nggak yakin-yakin juga. Kalau yakin pasti dapat ya taruhan aja kan. Iya kan? Udah ngantri ya, mau Iya, salaman udah ya. ngantri orang di kantor. Ada beberapa sebetulnya cuma nggak bisa diungkapkan di sini. Iya, tapi yang salaman sama Bang Hasan juga bukan orang Nasdem, Bos. Iya. Nah, nggak yakin juga. Ah iya iya. Oke, jadi tetap mendukung, tetap mengkersani itu apa deklarasi dan apa pernyataan dukungan dari PKS di Bandara Soekarno-Hatta meskipun tidak ada perwakilan Nasdem gitu ya, Gus Coy ya. Ya iyalah, masing Apa yang membuat apakah Nasdem menganggap bahwa ini tidak seperti itu untuk tidak mengirimkan salah satu fungsionaris kader atau itu juga salah satu itu ketua juga DPP kan di situ? dadakan. Saya memperkirakan itu juga dadakan ya kan. Jadi kita husnudzon, yang penting isinya dukungan. Kemudian masing-masing partai punya caranya sendiri. Saya kira cara di bandara internasional hebat juga itu. Itu punya makna itu saya kira. Jadi PKS punya maksud di situ, itu punya arti, punya makna. Ya maknanya bisa kita tafsiri macam-macam. Calon presiden kita ini punya makna internasional, punya wawasan global, kira-kira gitu kan. Ya bisa diartikan macam-macam ya. Ya, PKS jadi pokoknya kita baru ke depan ini bukan hanya memikirkan Indonesia, Mantap. bukan memikirkan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga keadilan bagi seluruh rakyat di dunia. Ini Ya, calon kita presiden Indonesia pas tahun sekjen PBB nih. kan kita punya konstitusi, Oh, iya, ikut iya. menciptakan perdamaian dunia. Nah, tapi Gus itu kan PKS terlihat baru sampai pun mau bikin jumpa pers repot-repot. Serius ya. Ah ya, kalau kata Gus masih terlihat serius lah misalnya. Nah, Partai Demokrat ini cuma ya nggak cuma lah, menyatakan lewat rilis. Tanya Bang Kamhar kalau Itu juga Tanggapan dulu. itu bagus sekali karena bagus tertulis semua pokoknya. ya tertulis ada data otentik, Ya. wartawan ngutipnya gampang supaya nggak salah-salah. Dan itu cara yang ditempuh, cara intelektual, cara akademik ya, tulis menulis itu kan dunia akademik. Saya kira itu cara yang kita hormati. siap. Berarti selama ini nggak akademik cara. Oh bukan, logikanya bukan begitu. Gimana? Orang kacau. Kita kan menyambung pernyataan Gus Coy semua aja. cara bagus, masing-masing punya argumentasinya. Dan kita menghormati, menghargai cara yang ditempuh oleh kawan-kawan setiap partai pendukung pengusung ya. Siap. Oke, kita pertanyaan basa-basi juga ke Bang Kamhar. Gimana Bang Kamhar? Ini jujur nih yang pertama nih pasti basa-basi. Gimana melihat deklarasi ini udah solid? Akhirnya Mas Andi juga memposting ya Betul, di Instagramnya, bersyukur sudah 20% lebih. Ya, thresholdnya sudah dipenuhi. Ya, padahal kalau bahasa Madurinya solid itu ya sulit. Silakan Bang Kamhar. Terima kasih. Jadi cara Partai Demokrat
kemudian cara PKS, termasuk cara Nasdem di awal, ini kan pilihan cara masing-masing yang tentu masing-masing juga punya cara pandang sendiri, justifikasi sendiri dari tiap-tiap pilihan cara itu. Yang terpenting adalah substansinya bahwa bagi tiap-tiap partai ini apa yang dipresentasikan ke publik, apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh sebagai suatu keputusan yang legitimate, yang representatif atas nama partai politiknya masing-masing. Ada yang misalnya Nasdem lebih awal mendeklarasikan dengan seremoni, kemudian Partai Demokrat yang menyusul dengan penyampaian kepada publik melalui siaran pers yang dilakukan secara tertulis, kemudian Partai PKS melalui jumpa pers ya, atau pernyataan media di bandara didampingi oleh petinggi partai koalisi, tanda petik koalisi perubahan. Ini semuanya Tanpa Nasdem ya. pilihan cara saja yang diingatkan. juga diundang. Tapi tadi sudah dijelaskan Gus Coy, Kakak Willy sedang berada di NTB mendampingi baca pres Mas Anies. Padahal Gus Coy ada di Tangsel waktu itu. Jadi secara substansi apa yang dipresentasikan itu sama nilainya. Jadi tidak ada istilah Sama. setengah. Nilainya sama-sama merepresentasikan keputusan organisasi masing-masing, partai politik masing-masing, bahwa cawapresnya adalah Mas Anies Baswedan. Hah, cawapresnya? Sorry, Capres. capresnya adalah Oh, bakal kalau capresnya cawapresnya adalah Mas Anies berarti Mas capresnya Anies Mas Ahaye gitu. Baswedan. Rala tadi. Trala. Itu capresnya. Jadi Itu yang aslinya. sudah sebenarnya. sudah tidak ada isu lagi kan. Artinya memang sedari awal selama 6 bulan tim kecil itu bekerja, hanya satu nama yang terus digodok, dimatangkan, yaitu Mas Anies Baswedan. Termasuk tim dari Nasdem sendiri juga hanya mengajukan satu nama sejak awal, Demokrat demikian, PKS demikian, dan dalam perjalanannya kemudian memilih cara masing-masing untuk mendeklarasikan bakal capresnya. Oke, Tapi jadi Biar dia timing salah ya? lagi ya. Saya Timing ulang ya? bakal capres. Kenapa timingnya sekarang? Kenapa pekan-pekan ini? Kenapa nggak nanti pas sudah mau itu atau sebelumnya? Kenapa sekarang? Apa? Atau ada indikasi kan yang lihat kok misalkan siapa tahu Nasdem kok melihat kok Pak Ahmad Ali ke Gerindra. Sekber Gerindra PKB ya, atau melihat atau kenapa sekarang timing waktu ini? Sama sekali tidak ada hubungan dengan itu semua. Sejak awal Mas Ketum AHY itu menyampaikan berkali-kali bahwa persoalan dinamika dalam menuju poros koalisi perubahan ini tentu kita tidak ingin terburu-buru tapi juga tidak ingin terlambat. Masing-masing punya kalkulasi masing-masing dan ketika kemudian Mas Ketum sampai pada titik untuk mendeklarasikan kepada publik bahwa capres dari Partai Demokrat adalah Mas Anies, karena dalam kalkulasinya tentunya dipandang itu adalah timing yang paling pas. Ini semuanya adalah bagian dari strategi dari masing-masing tentunya ya. Nasdem pada saat mendeklarasikan di Oktober itu juga tentu punya hitungan, kemudian Demokrat mendeklarasikan di Januari, selanjutnya PKS dengan caranya masing-masing tentu sudah punya kalkulasi sendiri-sendiri. Yang pasti ini adalah keputusan yang secara organisasi itu legitimate dan artinya dari 3 partai politik ini dengan presentasinya masing-masing sudah memenuhi syarat untuk 20% bahkan lebih untuk mencapreskan Mas Anies. Jadi kalau ada spekulasi atau suara miring dari publik gitu misalnya ya melihat ketika kok Demokrat ketika menyatakan dukungannya tidak seperti Mas Ahaye yang biasanya yang ada press conference, karena ini kan peristiwa penting juga, ini calon presidennya partai loh dideklarasikan dengan sepi gitu kan. Sepi itu ya dengan menyebarkan press release. Kemudian PKS yang kesannya terburu-buru, kok kesannya kayak nggak ada tempat lain gitu misalnya ya. Terus Nasdem juga tidak ada, kok seperti itu. Dan di saat Demokrat melemparkan dukungannya, menyatakan dukungannya, Pak Ahmad Ali justru bukan berkunjung ke Wisma Proklamasi, markas Demokrat, tapi berkunjung ke sekbernya Gerindra dan PKB. Nah itu kan ada akhirnya
omongan-omongan seperti itu kan muncul gitu Bang Kamhar. Gimana Bang? Yes, tafsir yang ingin dibangun ya oleh siapapun itu sah-sah saja dan bebas-bebas saja. Tetapi kami tegaskan bahwa semua langkah yang diambil itu secara terukur dan dikalkulasi, dan yang menjadi substansi adalah bahwa sikap politik Partai Demokrat secara tegas dan konsisten tetap on the right track sesuai dengan komitmen-komitmen dan pembicaraan-pembicaraan yang dibangun dalam tim kecil perwakilan 3 partai ini untuk menuju terbentuknya poros koalisi perubahan. Jadi persoalan bagaimana misalnya pengemasannya pada momentum tertentu Mas Ketum AHY, ya ini bagian dari dinamika dan ini bagian dari bahwa Mas Ketum itu punya banyak pilihan cara, punya banyak sisi yang bisa dieksplor lagi untuk agenda politik yang saat ini masih belum separuh jalan. Apa di proses dan dinamika yang berlangsung saat ini masih akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang tentu masih banyak tahap atau kesempatan yang bisa dilakukan lagi untuk mengemas bentuk ikhtiar dari upaya membangun koalisi perubahan ini seperti apa, termasuk juga dalam hal pencapresan Mas Anies. Masih ada banyak tahap-tahap selanjutnya. Betul. Berarti ini belum final dong. Kalau udah final kan tahapnya udah Di atas nih. dia udah di Belum Ini dong. puncak rantai Sidratul makanannya Muntaha ini calon gitu. presiden. Tentu belum. Kita kan secara formalnya pun kan nanti kita tunggu Oktober Belum. pendaftaran. Berarti belum final dong. Menuju ke sana pun sudah final keputusan tiap-tiap partai politik capresnya Mas Anies, dan selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Mas Ketum AHY mengajak kepada seluruh pimpinan partai untuk administrasinya membuat nota kesepahaman bersama dari PKS, dari termasuk Demokrat juga Nasdem untuk dukungan capres ini, juga kemudian disampaikan oleh Mas Ketum AHY untuk mengajak semua membuat sekber, sekretariat bersama untuk sebagai pusat koordinasi, pusat komando, pusat pemenangan dari koalisi perubahan ini sendiri. Dan masih panjang ini tahapnya. masih termasuk juga menegaskan komitmen terhadap aspirasi perubahan dan perbaikan dari semuanya. Artinya masih berproses. Termasuk Masih juga berproses. nanti untuk meminta kepada bakal capres menentukan cawapres pada saatnya. Nah, itu Ini nanti semua ada masih sesi lain. serial-serial. Tahan dulu kawan. Ya. Kalau abang ngomongin di sini selesai kesimpulan. Selesai kesimpulan langsung. Iya. Wabila taufiq wal hidayah. Langsung Mas Zulfan tutup dengan doa. Dan Dosa kita cerita. senior. Siap, Bang. Gimana perspektif antitesis institut nih Bang? Kita tadi udah dengar kan apa namanya penjelasan, Penjelasan. argumentasi. Ini serius. Ini kami loyal. Kami itu kamu spekulasi aja itu apa sih artinya presilis sama nggak hadir di press itu nggak. Yang penting substansinya. Tapi masih berproses juga. Iya. Kan, gitu. Ya. Kasih Udah dulu. boleh ngomong aku dah. Boleh. Kan belum selesai soalnya. Jangan marah-marah ke kita terus. Kalau saya berangkat dari antitesis. Ini antitesis. Apa yang disampaikan oleh Gus Coy tadi, oleh Kamhar, itu adalah tesis. Nah, saya mencoba bicara dari sudut antitesis. Tentu antitesis ini pandangannya harus berbeda. Kalau sama, itu berarti ya tesis juga. Sintesis. Tesis saja. Tesis saja. Penguat Tesis tesis. saja. Nah, Belum jadi saya sintesis. melihat begini. Ada 75 hari selang waktu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, kemudian 13 Desember kemarin itu saya hitung ada 75 hari. Waktu yang kosong. Nasdem menunggu terlalu lama. Deklarasi dukungan ya, deklarasi dari PKS dan deklarasi dari Demokrat. Terlalu lama. Nah, kemudian Bisa sambil minum. kita lihat Bisa. akhirnya 13 Desember itu ada pertemuan Pak Luhut di Eropa. 13 Desember 22 kemarin. Ya, itu ada pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh di London. Nah, ini situasi goyang nih. Situasi goyang. Ya. Pastilah elit-elit PKS, elit-elit Demokrat itu mencari tahu apa sih
yang Isi sesungguhnya pertemuan, yang dibicarakan ini. Kan nggak bisa juga percaya sama total politik ya kan? Gitu. Nggak boleh juga bicara sama media-media sosial yang berkembang, Ya. walaupun ada yang benar, Ya, ya kan? Nah, oleh karena itu setelah mendapat kesimpulan itu, nah ini bahaya. Pak Surya kembali dari London pasti nanti akan ketemu dengan Pak Jokowi. Dan itu bayangan ya. ya. Akhirnya benar ketemu Benar kan? terjadi. Setelah berjumpa, dikhawatirkan bahwa Nasdem ini akan tidak terlalu serius lagi nih soal Anies. Mulai mencari jalan pulang. gitu. Ada yang bilang Exit gitu. nih gimana nih? Ya kan? Dikhawatirkan, Nah, Itu dikhawatirkan. asumsi atau ada cuaca Namanya tanda-tanda, kan Bang? politisi senior itu kan harus beda ngomongnya. Oh, iya, senior. Inilah kan. Untuk apa kalian tambah senior di belakangnya? Ya karena Gitu. Antitesis. Antitesis. Ya kan? Nanti kan kita lihat sintesisnya itu seperti apa. Ya kan? lanjut aja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kekhawatiran dari PKS dan dari Demokrat bahwa ini bahaya. Ya. Apalagi Nasdem sudah diancam oleh FPI, besok ada demo di kantor Nasdem, besok ada demonstrasi dari FPI. Gara-gara? Meminta supaya Nasdem itu jangan lari dari mendukung Anies, harus konsisten. Berarti tanda-tanda Nah, tanda-tanda mereka membaca itu akan ada pelan-pelan bergeser. Nah, kita lihat ada pertemuan Ahmad Ali di Sekber Gerindra Gerindra PKB. sama PKB. Kemudian ada Pak Surya Paloh hari ini ketemu dengan kemarin. Dengan Golkar ini. dengan Dengan Golkar Golkar. hari ini. Jadi mungkin nanti akan presiden. dengan P3 ya. Jadi setelah dengan presiden ya kan? Nah, dengan Gerindra. Kemudian dengan Golkar hari ini Pak Surya Paloh langsung dengan Erlangga. Ya. Ada konferensi pers bersama tadi. Nah, ini kan kita lihat ada tanda-tanda ini. Ya. Nah, jadi begini, kalau saya lihat dikhawatirkan ada Islam kanan yang selama ini daihat mendukung Anies di mana-mana kan, gitu. Kita jangan bicara yang lain lah, ya kan? Artinya intinya pendukung Anies ini kan kanan, nih, ya. Nah, jadi kanan ini memang sudah istilah sudah menggebu-gebu, bahkan berpikir Anies besok sudah presiden, kan gitu. Pikiran mereka ini besok Anies sudah presiden. Nah ini Nasdem jangan main-main, gitu loh. Ketemu Luhut, ketemu Jokowi, ketemu apalagi udah ketemu Erlangga, betul. bahasanya makin ngambang ya kan, Ya. makin nggak jelas. Kata Pak Surya prioritas ketemu Golkar. Prioritas apalagi. Ngambangnya gimana, Nah Bang? artinya kan begini, ya itu tadi artinya tidak mantap. Kalau dengar Gus Coy tadi Wah. mantap barang itu. Ya kalau Gus Coy kapan nggak mantap? Ya kapan aja mantap kalau Gus Coy. Mantap. Iya kan? BG mantap. Karena Gus Coy ini orang Bang, masalahnya. Jangan dipancing Gus lagi, Coy Pak. ini kan orang lurus. Kalau orang lurus tuh pasti mantap terus. Nggak neko-neko. Beda sama yang lain kan. Lihat sini kiri kanan perhitungan pertimbangan ya kan. Nah, Ahmad Ali pun sebenarnya kok seperti tidak serius itu tadi ada saya baca di sini. Oh, saya belum dengar itu. Seperti begitulah kira-kira. Oh, press release ya kan? Nah, dam. Nah, jadi menurut saya bahwa kemudian PKS sama Demokrat ini juga khawatir. Ya, jangan sampai Nasdem nanti menyatakan kepada FPI atau kelompok kanan, kami ini nggak mendukung Anies karena di sana nggak deklarasi. Jadi tolong moncong kalian ke sana, meriam kalian ke Demokrat sama PKS. Nah PKS sama Demokrat sadar juga, oh ini supaya meriam jangan ke kita cepat-cepat deklarasi Anies sama Demokrat dengan PKS cepat-cepat supaya balik lagi ke Nasdem. Ini yang saya lihat kekhawatiran ini terjadi sebenarnya. Jadi ada ketidakjujuran di dalam saya tidak mengatakan ini sudah koalisi, dalam rencana koalisi. Karena kalau kita bicara koalisi mantap itu sudah tanda tangan semua lengkap dengan cawapresnya. Bacawapresnya ini kan belum ada sampai sekarang. Ya. Dan menurut saya walaupun sudah dideklarasikan ini masih sangat jauh. Apalagi dijelaskan tadi Demokrat tadi kan masih prosesnya panjang ini. Jadi nggak mantap. Nah, prosesnya mantap. PKS menunggu lagi tanggal 24 Februari. Nanti 24 Februari akan pulang yang namanya Ketua Dewan Suro, lalu kita buat Rakernas.
di Rakernas itu nantilah ada lain lagi hasil Rakernas. Ah. Ada 3 calon lagi nanti. Ya kan? Ribut lagi di situ. Pemilu raya kalau nggak salah di PKS namanya. Nah, jadi sebenarnya ini ada persoalan masing-masing internal. Kalau Nasdem itu sudah selesai dari awal soal problem internal. Begitu deklarasi Anies, yang nggak setuju udah keluar. Ya kan? Kita nggak tahu jumlahnya berapa, kita nggak bicara jumlah lah. Tapi ada yang sudah selesai, itu kan sampai si Sono terakhir kan gitu. Nah, tapi kan buat Demokrat belum clear, gitu loh. Apakah dihitung dengan deklarasi serius ini soal Anies nanti ada yang keluar atau enggak? Atau ada yang masuk? Kalau PKS pasti, kalau tidak mendukung Anies banyak yang keluar. Yang menang nanti Partai Gelora. Ya kan, lari ke Partai Gelora semua. Antitesisnya. Sintesisnya. Oh, sintesisnya. Ya, ya. Sintesisnya Partai Gelora dengan P3 ini yang nanti yang mendapatkan. Oh. Kan gitu. Nah, jadi inilah pertimbangan-pertimbangan politik yang ada di dalam internal koalisi ini belum clear. Ya. Jadi kita belum bisa mendapatkan sintesis dari tesis dan antitesis ini. Padahal saya udah berharap menunggu sintesis Abang ini tadi nih. Belum Belum ternyata. belum bisa. Dari sini nih nanti sintesisnya ini Nah. kita jelaskan. Kan nanti begini, kalau sintesis sudah selesai kan tadi dia nggak boleh ngomong soal cawapres. Masih proses Masih ya. proses. Nah, proses ini kita lihat lagi. Jadi, tapi saya menyampaikan inilah tesisnya kira-kira. Ada kekhawatiran. Ya, Antitesisnya. ya, antitesisnya ada kekhawatiran. Bang, kalau tadi tanda-tanda alam yang tadi kita sudah agak belejeti, misalnya dukungan deklarasinya lewat press release saja. Nasdem tidak hadir di press Bandara. conference. Kemudian itu kan yang di Ya itu yang saya sosial bilang, media itu rame yang kayak saya gitu, bilang Bang. tadi. Ini hanya sekedar pelayanan publik, ya kan? Pelayanan publik bahwa masing-masing ingin aman dari segi pendukung mereka. moncong meriam Itu tadi yang saya bilang meriam itu. Kalau nanti justru demonstrasi besar-besaran, ya kan? Nah sekarang Nasdem tidak lagi bisa mengatakan bahwa kami nggak mendukung Anies itu karena Demokrat dengan PKS nggak mendukung, udah nggak bisa lagi. Apalagi kata FPI dan kelompok-kelompok kanan ini, apalagi alasan kalian, kan gitu. FPI udah bubar. Bang. Udahlah itu kan buktinya mereka masih pasang pamflet itu demo Nasdem besok pakai FPI ya kan. Oh ini kadang-kadang itulah. Kau nggak ngerti FPI kau? Aku partai Berpikirnya nggak ngerti, demokrasi, nggak ngerti politik, nggak ngerti berpikirnya terlalu formalistik. Iya. Nah inilah kadang-kadang. Ya kan? Saya dengar yang mau demo besok itu hoax. Oh. Ya, hoax. Wak. Hoax. aku. Oke. Ya. Udah banyak hoax yang beredar Iya. tentang Bukan, demo-demo. betul Gus. Itu hoax, tapi kalau benar bahaya. Ya kan kita nggak bisa juga bilang ini hoax atau tidak. Cara Tunggu besok, tunggu Cara besok. ngeles itu gitu, Boy. Karena ini gerakan. Ya kan? Gerakan ini kita kan terus terang aja apakah FPI ini sendiri? Ya bukan juga. Pasti ada yang di belakangnya ini kan ada juga yang berkepentingan banyak. Ya kan? Mungkin bukan FPI aja dan lain-lain. Nah, inilah namanya politik kan. Dalam politik itu kita sudah bahas di total politik itu ada intelijen, ada apa permainan semua, ya kan? Jadi semua berkepentingan dalam konteks ini, ya. Jadi Brand ambassador bukan Bang Julman? Iya. Brand total politik terus disebut. Emang, mantap. Dekatnya udah terlalu besar. Boleh, Bud. Ya sih, Boleh merespon. Mau nggak? Boleh, Bang? Ya, Pak Yai. Ganti-ganti nanti. Ya, jadi dengan senior kita tidak boleh tidak boleh berhadapan. Beliau masih kader Nasdem nggak, Bang? Masih dong, Gus, masih. Senior saya, guru saya itu. masih ada KTA, inilah Masih ada. Ya, Kau nggak ngerti makanya. partai kau. Nggak ngerti partai. Jangan mengadu junior sampai sama hari senior. ini masih ada KTA, nggak tahu seminggu lagi. Nggak ngerti partai dia. Bud, pertama saya kira Bang Zulfan lebih tahu. Pak Surya kalau sudah punya keyakinan, punya ijtihad, yakinlah dengan ijtihad bahwa calon presiden Nasdem dan ngajak yang lain Demokrat dan PKS. Padahal semula ada pilihan-pilihan, lalu kemudian menetapkan Anies, itu artinya itu sudah pertimbangan matang. Udah nggak ada keraguan lagi di perjalanan itu nggak ada.
itu hakul yakin, dan ijtihad itu ya kalau sudah ijtihad harus diyakini, salah dapat pahala, Salah dapat satu. benar dapat dua, kan dua. begitu kan, ini yakin betul itu satu. Jadi kira-kira ini benar apa salah? Benar insya Allah. Benar. Berarti Kabar dapat dua. langit dan kabar buminya ya benar. Ya, ya. Yang kedua terkait soal bahwa ada silaturahim ke Golkar. Gerindra, Golkar, itu memang kemarin setelah ketemu presiden, kami kumpul di DPP itu, kita meskipun berbeda pilihan figur presiden, kita harus inklusif, kita harus terbuka, kita harus menjalin simbol jalinan bahwa kita ini ada edukasi politik kepada publik adalah silaturahim kepada partai-partai politik. Kita tahu, Nasdem tahu, dan kita semua tahu. Golkar punya pilihannya, yang lain Jokowi punya pilihannya, PDIP punya pilihan. Tapi ayo kita silaturahim. Jangan sampai ini terjadi seolah antar pimpinan partai, elit negara ini itu berantem. Itu tidak boleh. Itu mengajari yang tidak buruk. Nah, untuk ditampilkan kepada publik, kita beda, wahai rakyat Indonesia, beda pilihan, tapi kita harus tetap bersatu. Kita harus menjalin silaturahmi. Maka dilakukanlah kepada Gerindra, PKB, kemudian Golkar. Setelah itu mungkin kepada yang lain lagi. Nah, itu tuh kira-kira semangat kebangsaannya, semangat nasionalismenya, semangat persatuan. Ditafsiri macam-macam oleh yang lain-lain ya itu silakan, namanya publik kan boleh berbicara, tetapi niat di sininya kemudian kepentingan orientasinya itu ya untuk kepentingan nasional. Nah, kan pertanyaannya ini Pak Kiai, di deklarasinya yang di Terminal 3 nggak ada Nasdem. Tapi Itu di acara partai-partai ada gitu. Lengkap formasi. Ya. Meskipun ada yang masih di NTB, ada yang masih di Jawa Timur. Ya misalnya. itu tidak soal, itu tidak masalah, itu bukan problem yang harus kita percakapkan ya. Itu gimana kita menjelaskan ya, itu teknis sekali ya. Bisa aja udah diundang tapi pesawatnya delay kan bisa. Ya juga. pokoknya, tapi alasan itu inilah, ini soal teknis sekali. Substansinya adalah kami sudah bersama. Ibarat orang nikah, nggak tahu, meskipun ini analognya tidak pas banget, tapi bisa. Ibarat kita mau nikah, ini sudah akad siri, sudah akad. nikahnya udah. Nah, berarti ini Tinggal sudah resepsi aja. tinggal resepsi. Nah, nanti resepsinya itu ngundang naib itu Pak. Ini Pak UA ya kan? Ada tertulis, Nah, itu Catatan tinggal nunggu sipil. waktu. Nah. Jadi kira-kira begitu. Atau dalam proses pernikahan itu di atas pacaran itu tunangan. Karena kan belum ada tanda tangan ini, berarti Ini harus udah nikah. Enggak, itu tunangan ini. sudah lama tunangannya itu. Pacaran Proses, itu, bukan tunangan. Iyalah ya, itu proses pacaran. diskusi, sudah komitmen Ya, dalam diskusi tim kecil itu, pimpinan-pimpinan Pak SBY, Pak Surya, Pak Asgaf ya kan? Ini sudah semua. Jadi ini tinggal resepsi. menarik ini. Dari Tinggal resepsi. nikah siri ke resepsi ini masih bisa digerpol nggak di antara ini? Nggak bisa. Tapi ini menarik Mana ini. nggak bisa. Hah? Kalau Gus Coy tadi bilang bahwa nyebut Pak SBY dan Pak Salim sudah, dan Pak Surya sudah apa namanya? Sudah apa tadi Gus? Nah, tapi ini yang menarik adalah Pak Surya belum ketemu sama Pak SBY, sama Loh, Pak SBY kan Salim sudah Segaf. pernah ketemu dulu di Tower. Di tower. Sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi. Nah, Iyalah, deklarasi. artinya kan sudah cocok gitu, pandangannya sudah sama sama. Pak Salim tapi belum, tapi sudah Pak ketemu Salim ketum Golkar. ya meskipun belum secara fisik tapi mungkin sudah kontak-kontakan atau sudah ada yang menyampaikan pesan-pesan. Ketemu tapi tidak udah harus Pak fisik Luhut. langsung. Jadi itu bukan problem. Itu kan kalau gestur. yang ketum makan siang bersama udah berapa kali? Udah sering banget. Yang ketum makan siang Soalnya tim Kan kecil ini tim ya. kecil kecil kan? yang tim besar yang ini. iya. Tim yang besar. Ya sudah beberapa kali kan. Ada. Oh udah sering Beberapa kali makan ya. siang. Sebelum deklarasi Iya. kan. Mengusung Anies. Tetapi kan ada problem yang laten. Yaitu sampai sekarang apa yang laten itu? Yaitu yang namanya wakil presiden, calon wakil presiden ini belum selesai. Sebelum Anies memutuskan memilih siapa, kita boleh mengusulkan siapa saja.
ke dalam maupun keluar. Itu sama halnya Nasdem dan Anies itu hanya menginginkan Partai Demokrat, tapi tidak mau untuk AHY sebagai wakilnya Anies. Bukan provokat. Bang Kamhar ya? Masalah polemik cawapres ketika ketum kemarin sudah menyampaikan itu, meminta untuk tidak ada lagi polemik karena sudah diserahkan kepada Mas Anies selaku